Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Yeah, so this is our third meeting for the English for Specific Purposes Materials Design class, and our topic today is this: the needs analysis in ESP materials designs. Okay, so this is because this is an asynchronous class, so you can just watch and listen to this video anytime you want. And of course, after that, I will give you several instructions for you to do for the attendance. Yeah. Okay. So without further ado, let's start our discussions today. First, needs analysis. After we last week we talked about ESP in general, ESP overview. Now we move to the very first step, but this is the foundations and this is the most important basic in ESP, especially in ESP materials design. So before we create the materials, before we design the materials for our class in English for specific purposes, we have to conduct this needs analysis step. Okay, so because this is the foundations, because this is the basic, so that's why I put this in the beginning. Yeah, still in the beginning of our class. Right, so needs analysis. We will now move to the definitions first. What is actually needs analysis? So when we talked about needs analysis, it means the analysis of the needs of the students, right? So needs means something that the students have to know, have to have to master, have to learn in that class. In this case, of course, this is the English class, and the analysis is after knowing the profile of the students, then what we should do next. Okay, so let's try to see the definition from the experts first. So here I got the definition from Widodo and Busporini 2010, and they say that needs analysis, or also called needs assessment, is a way of gathering data or informations about the needs of a specific institutions or students. So because this is English for specific purposes, so that's why we gather the data, we gather the informations about the participants or about the students that we will teach. Okay, so that is called need analysis, gathering, collecting data from the students prior to the course. Okay, so before the course begins. Next, we will see the definitions from another expert, that is Jack Richards. And Richards here said that needs analysis is like a procedure used to collect information about the learner's needs. So still, yeah, collect information. So we got the same point here from the previous definition and also from this definition. So gathering data, collecting data, yeah, so the procedure of collecting data from the students about their needs. And then the next one is the definitions, or the last one from Bas Turkman here. And then Bas Turkman says that needs analysis is like a process in which language and skills that the students will use in their vocational workplace are identified and considered. So if we can see the last definitions here is is more specific. So it is already talked about workplace, already talked about vocational areas. Yeah, so not only not only gathering the data about the learner's needs, but it is also about what specifically, what language and what skills do they need, and those language and those skills will further be the considerations for the materials designer or materials developer to design the materials or to design the course. Okay, so that's the definitions. Now we will move to the next next aspect
That is goals. Of course, yeah. After we see the definitions, now we move to what is the goal or what are the goals of needs analysis or needs assessment here. Yeah, because we what is it, in needs analysis we gather data, we collect data about our participants, then of course it aims, yeah, it aims at specialized instruction for specific purposes or needs, say like situation, tasks, activities, skills, and functions. Jadi memang ditujukan untuk apa ya namanya, spesifik. Kenapa kemudian ada needs analysis itu? Tadi kan needs analysis adalah proses untuk mengumpulkan data dari calon siswa kita yang akan kita ajar kayak gitu, yang mereka merupakan siswa dari berbagai macam background studi yang akan, karena ini konteksnya adalah English for specific purposes, jadi tolong di mindset kita di set bahwa students kita adalah bukan siswa yang general ya, siswa pada umumnya yang bukan yang akan kita ajari general English, tapi mereka adalah yang bekerja atau yang mungkin punya background pekerjaan yang berbeda-beda dengan kebutuhan bahasa Inggris yang berbeda-beda. So that's why this analysis is there to specialized instructions for specific needs ya. Jadi teachingnya, instructionsnya dispesifikasikan sesuai dengan kebutuhan si siswanya, kondisinya, situationsnya, tasksnya, activitiesnya, skillsnya, functionsnya. Misalnya kalau misalkan kayak tasks, apakah misalkan we will teach English for receptionist, so what tasks, what skills do they need the most? Of course, because we talked about English for receptionist, they will need speaking more than writing, of course, yeah, or they will need speaking more than reading. So using this needs analysis, by conducting this needs analysis, we will later design the exact proportions for our students, which skills or which activities do they need the most. Kemudian yang kedua adalah to identify the present situations and the target situations needs of the learners. So why do we need to conduct needs analysis? Because it is like the benchmark of the materials that we are going to design. Like we already know that the level of our students is here, so we we adjust the materials around this level, not too difficult but not too easy. Okay, and then after that we also need to put the target, we will need to put the learning goal or learning objectives of the students. So this gap is the one that the materials developers will design. Okay, so identifying the present situations and also the target situations or the target skill or the learning target of the learners. So that is needs analysis 4. And then the next goal or the last goal here, to bridge a gap between insiders assumptions and also the outsider assumptions. So karena kita kan akan mengajar misalnya English for receptionist, kita kan sementara ini adalah outsider, kita bukan resepsionis, jadi kita sementara masih outsider. Assumptions atau asumsi kita masih dari sisi orang luar. Oh kayaknya kalau resepsionis itu masih pakai kayaknya kalau resepsionis itu butuhnya speaking aja deh, nggak butuh yang lainnya. Tapi kemudian
itu kan masih kayaknya, masih asumsi dari orang luar, sehingga kemudian dibutuhkan needs analysis untuk mengetahui si orang dalam, si insiders, yaitu para si resepsionis itu sendiri, sebetulnya kan mereka sendiri yang tahu, mereka yang paham kebutuhan bahasa Inggris mereka itu apa, seperti itu. Jadi needs analysis ada untuk menjembatani gap antara kita sebagai orang luar yang masih hanya berasumsi kayaknya dengan yang mereka sesungguhnya butuhkan, seperti itu. Okay, so that is the goal, or those are the goals of needs analysis or needs assessments. Now we will move to the types of needs analysis in materials design of ESP. Yeah, I do hope that I'm not speaking too fast. If you think that I'm speaking too fast, you can just replay this video. Yeah. Okay, so sorry, I forgot to put the source here. So I got this from Hutchinson and Waters, Hutchinson and Waters, about two types of needs here. So we have target needs and we have learning needs. So what is target need and what is learning need, we will see together. Okay, so target needs are what learners need to do in the target situations. Jadi apa yang harus learners capai di target situations gitu ya. Ini gambar saya nutupin, jadi saya pindah ke sini ya. Jadi yang pertama ada necessities, we have necessities and then we have lacks and we have wants. Ini ada gambarnya, nanti saya terangkan ya maksud gambarnya ini apa sih sebenarnya. Kita ke necessities dulu. Jadi target needs tadi adalah needs yang harus dicapai gitu ya. Target yang harus dicapai, yang apa namanya di sini tadi bilangnya? Ya, yang learners harus capai, yang learners perlu capai dalam satu waktu kayak gitu ya, dalam satu course ESP itu. Nah, necessities itu apa sih? Necessities adalah the type of need determined by the demands of the target situations. Jadi, say for example like when we teach English for receptionists, targetnya, demand-nya apa sih? Mereka harus bisa ngomong apa dalam bahasa Inggris, atau mereka harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam hal apa, seperti itu. So that is necessities. What is lack? Lack is the gap. Actually, the gap between the target proficiency and the present proficiency level. So, like present conditions and the target conditions. So, these are the lacks. These are the gaps. Okay, so that is the gap. Wants. When we talked about wants, we think about, or we talked about the learner's point of view. So what they think they are going to do, what they think they are going to need to master the English that they will use in their workplace, for example. So from their point of view, what will they need, for example. And here I put this this not graphic but just like diagram, yes, a simple diagram. So it's like a diagram, describing, or describing the target needs. So I try to make this to make you have a better understanding about the concept of these three things. So this is the present conditions. This is the present conditions of our students, and then we have target needs, and in target needs here we have the necessities, and then we have also wants there, and this, the gap between the present condition and the target needs, is the lack. Okay, jadi ini ada present conditions, keadaannya students kita yang sekarang nih ada di titik ini nih. Kemudian kita punya target needs. Nah, target needs itu ada necessities, yaitu demand. Misalnya kalau kita mau mengajar English for receptionist, demand dari si hotelnya itu kepada kita, misalkan yang akan mengajar mereka, atau kepada karyawannya, kepada resepsionisnya itu demandnya apa sih? Apa sih yang harus mereka capai, target bahasa seperti apa yang harus mereka capai. Selain necessities juga ada wants. Selain dari si institusinya, misalnya kita juga perlu tahu dari segi keinginan.
si learners kita itu dia pengennya bahasa Inggrisnya sejauh mana, atau bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris di hal apa saja misalnya. Nah, antara present conditions ini dengan target needs ini adalah lag-nya tadi, gap-nya tadi gitu ya. Okay, so that is target needs. Now we will move to the second one, that is learning needs. I will put here again. Okay, so learning needs. Learning needs can be defined as what learners need to do in order to learn. Kalau tadi target need adalah target yang didesain atau yang di demand ada ada demand di sana pokoknya ya. Pokoknya seorang resepsionis harus bisa ngomong gini. Targetnya atau apa. Jadi dia lebih objektif. Tapi kalau learning needs itu adalah selama proses pembelajaran itu, misalkan kayak kita akan mendesain sebuah course atau kita akan mendesain sebuah materi untuk mengajar English for Receptionist. Kita desain nih ada misalnya 10 pertemuan. Nah, selama 10 pertemuan itu mereka butuhnya apa saja sih? No, itu namanya learning needs seperti itu. Nah, selama proses 10 pertemuan ini, misalkan di pertemuan pertama ini apa nih yang akan mereka pelajari, skills apa, functions, language functionsnya apa, introducing, telephoning, asking for apa misalnya seperti itu. Jadi ada skills atau language apa yang akan dipelajari selama itu berlangsung. So learning needs can be defined as what the learners needs to do in order to learn. Okay, I do hope that you got the point here. So those are the types, and now we move to the approaches of needs analysis. There are two experts. Yeah, I took this the source from these two sources. Jadi approach untuk needs analysis itu apa sih? Sebetulnya nih gampangannya adalah kayak apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan needs analysis atau melaksanakan needs analysis. Yang pertama adalah target situation analysis. Jadi targetnya itu nanti akan seperti apa, learning goalsnya itu akan seperti apa, target needsnya itu akan seperti apa, kayak gitu ya. So that is target situation analysis. Kemudian what competence do the learners need to achieve? So target situation analysis adalah what competence do they need to achieve, kayak gitu. Kemudian kalau learning situation analysis adalah di situ lebih tadi dia seperti learning needs. Jadi selama proses pembelajaran ini kira-kira gimana sih caranya si students ini biar bisa mencapai sebuah kompetensi tertentu, kayak gitu misalnya. Jadi apakah nanti dengan menggunakan activities yang seperti apa, language yang dipelajari seperti apa, jadi bagaimana mereka bisa meraih kompetensi itu. So learning prosesnya gitu ya. Kemudian kita punya present situation analysis ya. Present, kata kuncinya ada di present. So present situational analysis is like we need to consider our students' present conditions. So their weaknesses, their strengths, their level of proficiency, their experience in learning language, for example. Misalkan seperti kita mau mengajar English for Receptionist. Mereka sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Inggris sampai mana nih? Jangan-jangan terakhir belajar bahasa Inggris SMA, kayak gitu. Setelah itu tidak pernah belajar lagi misalnya. Atau ada yang sudah advance nih, sudah pernah misalnya bekerja, punya pengalaman kerja di hotel yang dia bintang 5, kemudian yang mana tamunya mostly adalah foreigners, jadi dia sudah lancar berbicara bahasa Inggrisnya karena dia sudah senior, for example. So we need to consider the present analysis or the present conditions of our students, karena itu nanti juga akan menyesuaikan materinya. Kalau misalkan kondisinya mereka sudah punya pengalaman yang lebih kayak gitu ya, itu kan akan menentukan level, tingkat kesulitan dan tingkat kesulitan ya, dan kemudian topik yang akan kita desain untuk materinya. Kemudian ada task based analysis. Jadi
task itu kan adalah activities ya. Ingat ketika di Maddev, task itu adalah activities yang students perlu lakukan ya, seperti itu di dalam kelas. Jadi activitiesnya akan seperti apa sih, seperti itu. Jadi kita juga perlu memikirkan nanti activities di kelasnya akan seperti apa. Tentu yang meaning ya, yang meaningful, yang tentunya yang meaningful adalah yang maksudnya akan mereka gunakan nanti, berguna untuk mereka ketika mereka akan bekerja nantinya. Kemudian apakah dia ada hubungannya dengan real world atau tidak. Jadi sebisa mungkin tasknya adalah yang authentic, seperti itu, karena itu menghubungkan antara antara bahasa Inggris dengan real worldnya mereka, kehidupannya mereka nanti ketika bekerja gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah approaches dari Bas Turkmen di sini. So masih sama, ada yang sama, ada yang berbeda sedikit ya. So target situationsnya masih sama. Jadi kita perlu memperhatikan target situationsnya nanti seperti apa. What our learners ideally should master kayak gitu ya. Jadi idealnya target kemampuan siswa kita tuh seberapa, dan apa yang idealnya, kemampuan seperti apa sih yang harus mereka capai, seperti itu. Discourse analysis di sini lebih ke seperti descriptions dari bahasa yang digunakan. I mean like the descriptions of language functions that the students will use during the process of learning. Kemudian present situation analysis masih sama ya. Kemudian yang mungkin agak sedikit berbeda di sini ada learners factor analysis. So we focus on the learners not only about their present conditions or their present level of proficiency, but also their other factors. Misalnya kayak motivasi belajarnya seperti apa, kemudian apakah mereka persepsi tentang bahasa Inggris itu seperti apa, kemudian karena itu akan menentukan juga. Kalau misalkan mereka motivasinya tinggi, itu kan kita akan lebih mudah untuk mendesain sebuah materi. Kalau misalkan motivasinya mereka rendah, kita kan berarti tantangan juga, challenge untuk material developer membuat aktivitas yang menarik untuk mereka. Kemudian teaching context analysis itu seperti semacam what the teacher can offer during the process of learning. Jadi apa yang bisa si guru berikan, dan termasuk environment-nya akan seperti apa. So teaching konteksnya nanti akan seperti apa. Apakah di mana mereka akan belajar. For example, kalau misalkan kita mengajar English for receptionists, do the hotel or do the institutions will provide us with a proper classroom for teaching, misalnya with a proper facilities for teaching, and then what the teacher can can give to the learners, misalnya can offer to the learners, misalnya. Jadi tidak, materials developer tidak hanya memikirkan tentang materi saja, tapi juga memikirkan kira-kira nanti seperti apa kondisi teaching, konteks teaching di lapangannya seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah how to-nya, methodnya. Sekarang bagaimana sih kita bisa mencari tahu kebutuhan siswa kita. Yang pertama kita bisa collecting data. Jadi needs analysis tadi kan adalah collecting data ya. So it is actually collecting the data from our learners, so what they needs about learning English in their workplace ya. So the first one, kita misalnya mau melihat present condition atau present proficiency levelnya mereka. Kita bisa pakai tes di situ. Kita bisa pakai assessment, kita bisa pakai format test, kita bisa pakai formal test, kita bisa pakai diagnostic test misalnya untuk mengetes level mereka seberapa. Kemudian ada interviews. So you interview the learners, for example using semi-structured or structured interview. Sorry, ini kurang D ya. Atau questionnaire. So we give
we give them questionnaires and they need to answer the questionnaires, either open-ended or closed-ended. I will later show you the example of questionnaire for English for office, yeah. And then observation, so whether we as the materials developer will be the participants of the course or we are the outsider, we are non-participants, ya. Kalau observation berarti kita melihat English for receptionist, berarti selain kita misalnya pakai tes kepada mereka, kita wawancara mereka, kita kasih kuesioner, oh masih belum spesifik nih, aku belum bisa membayangkan nanti kebutuhannya mereka seperti apa, biar lebih real, biar bisa lebih match dengan kebutuhan mereka di lapangan, maka aku mau observasi, berarti aku datang ke tempat kerja mereka dan aku mengamati mereka selama kerja itu apa sih yang dikerjakan, kemudian bahasa apa ya, karena kita kan fokusnya di bahasa, skill kemampuan berbahasa apa yang paling sering mereka pakai, seperti itu. Atau yang terakhir adalah document or content analysis. Jadi kita bisa mempelajari misalkan dokumen SOP, misalnya SOP dari si resepsionis di hotel misalnya, dan sebagainya. Okay, so that is the method of collecting data for needs analysis. Now I will show you an example of a questionnaire for English for office, yeah. Well, actually I conducted this needs analysis like 4 or 5 years ago, yeah. So this is a very basic example of needs analysis questionnaire. So yeah, so here the material developers, it was me, yeah, conducted this analysis for English for office staff, yeah. And then at that time we used questionnaire and also tests, not only questionnaire but also a test, and I forgot whether we use interview or not. I don't think we use interview, so only questionnaire and test, yeah. So here, yeah, just the identity of our students, and then here we will put educational background. Kenapa kemudian kok ada educational background di sini penting? Karena nanti kita kan ini kan English for Office gitu ya. Kita kan akan English for Office itu kan masih sangat general sekali. Mereka butuhnya lebih banyak di mana sih? Emailing, apakah teleponing, apakah di mana? Scheduling atau apa? Nah, itu kan levelnya mereka juga pasti berbeda-beda gitu kan ya. Mungkin ada yang S1, ada mungkin yang S2, atau mungkin ada yang SMK atau SMA misalnya. Karena kan ada juga yang D3 misalnya. Kita perlu tahu dengan kita perlu tahu educational background mereka, kita bisa memprediksi kira-kira kemampuan level lulusan SMK, lulusan D3, lulusan S1 atau lulusan S2 itu bahasa Inggrisnya seberapa, kayak gitu ya. How many years? Nah, pengalaman bekerja juga perlu ditanyakan juga kayak gitu ya. Jangan-jangan mereka memang sudah pegawai senior yang sudah berpengalaman kerja di berbagai macam tempat, seperti itu. Dan kemudian klien mereka tuh siapa, kayak gitu misalnya. Kemudian English is it important? Nah, ini adalah perceptionsnya mereka ya. Jadi tadi ada learners factor analysis ya, tadi yang di bagian approach ada learner factor analysis. Ini adalah contoh learners factor analysis. Jadi kita mengidentifikasi attitude-nya mereka. Apakah menurut mereka English itu penting untuk di pekerjaan mereka saat ini? Kalau ya, apakah sering menggunakan bahasa Inggris? Nah, ini adalah juga penting juga. Kalau misalkan dia merasa penting dan tapi masih jarang menggunakan bahasa Inggris, tuh berarti ada sesuatu yang terjadi di sana, kayak gitu ya. Biasanya dengan siapa pakai bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Nah, kita nanti akan
ini akan membantu kita untuk menentukan aktivitas nanti. Learning tasknya akan mudah untuk kita menentukan. Misalnya kalau mereka lebih sering berbicara bahasa Inggris dengan clients, nanti kita bisa tuh cari video di YouTube, for example, untuk model adalah orang berbicara dengan foreigner misalnya, atau misalnya kita bikin aktivitasnya adalah dialog role play, misalnya role play, yang satu foreigner, yang satu adalah office staffnya misalnya. Kemudian, nah, choose your current level of English proficiency. Kira-kira kalau menurut saya, ini saya juga baru sadar ya, pertanyaan nomor 7 ini kurang tepat ya, kurang bisa memprediksi, karena biasanya orang yang bukan dari English department, mereka agak kesulitan untuk memprediksi kemampuan bahasa Inggris saya itu seberapa sih, kayak gitu. Jadi mungkin elementary itu seberapa tingkatannya, intermediate itu seberapa, advance itu seberapa. Biasanya orang tidak terlalu paham akan hal tersebut. Mungkin kita bisa menggantinya dengan misalnya, have you ever taken TOEFL test? If so, what is your latest score? Kayak gitu ya. Kalau apakah sudah pernah mengambil tes TOEFL? Kalau pernah, skor terakhir berapa, seperti itu. Atau TOEIC ya, karena ini English for Office Staff, misalnya have you ever taken TOEIC test? If so, what is your latest score of TOEIC, gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan tuh, kalau misalkan TOEFL-nya udah 500 ke atas, oh berarti ini udah cukup pre-advance gitu ya, sudah cukup lebih dari intermediate, seperti itu. Tapi kalau masih 420 atau mungkin 410, oh ini mungkin masih dalam tahap pre-intermediate, seperti itu. Sudah bukan beginner lagi, tapi masih belum sampai intermediate misalnya. Nah ini juga penting. Which of the following skills do you use the most, gitu ya. Skill apa sih yang paling sering dipakai di pekerjaan Anda misalnya. Kalau misalnya ini akan menentukan aktivitas pembelajaran juga. Kalau misalkan mereka lebih sering menggunakan speaking ketika bekerja, berarti nanti proporsi speaking kita banyakin. Tapi bukan kemudian menghilangkan reading atau writing, tidak. Reading atau writing tetap ada, tapi proporsinya tidak lebih banyak daripada speaking, seperti itu. Karena mereka nantinya yang dibutuhkan adalah speaking misalnya. Nah, ini sudah lebih spesifik lagi ya topiknya, ketika nanti terseputar dengan speaking dan seputar office misalnya, mana yang paling penting, seperti itu. Nah, kita nanti akan lebih memudahkan si materials designer atau materials developer untuk membuat materi. Oh, kalau misalkan greeting menurut dia nggak penting, kayak gitu, karena sudah paham atau sudah lancar, jadi kita tidak perlu memasukkan materi greetings lagi. Oh ternyata misalnya offering sama requesting itu paling penting menurut mereka. Nah berarti itu harus ada, kayak gitu misalnya. Atau written skillsnya yang mana yang paling penting? Oh ini penting semua. Oh berarti nanti selama misalkan 10 pertemuan tadi, itu berarti kita buat proporsi yang rata untuk membahas ke 5 skills ini misalnya, seperti itu. Atau misalnya kita juga berikan, kalau ini tadi kan close ended ya, ini adalah close ended questionnaire. Kalau yang ini kita berikan ruang untuk mereka berbicara, dan ini adalah yang open ended questionnaire. Jadi kita berikan ruang kira-kira apa lagi yang dibutuhkan, seperti itu. Apakah yang belum masuk di atas tadi, silahkan dituliskan di bawahnya, begitu. So this is one of the examples of English English for specific purposes needs analysis questionnaire. Okay, so I think I'm talking too much already, yeah. So I will end this video now. Please, if you have anything to ask, although this is asynchronous class, please do not hesitate to ask me questions. Okay, I do hope this video give you a clear understanding about needs analysis in ESP, and I do hope this also give you a quite clear descriptions
or the descriptions ya, for what kind of needs analysis will you do later on if you will create or or will design materials for ESP gitu ya. Semoga bisa memberikan gambaran untuk Anda ke depannya. Thank you so much for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.